Teman-teman, bagaimana siapnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kembali melaksanakan program rutinasi kita, yaitu program Rangkul Quran. Ayo kita sama-sama merojaah hafalan kita. Surat An-Naba. Ayo, wahid, isnaini, thalasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Boleh ngobrol sebentar? Boleh? Ya, yuk. Lanjut. Nah, Mas, saya Adi dari Jak TV. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Musyafa. Mas Musyafa. Mas Musyafa di sini selaku apa? Saya selaku founder dari Al-Bari Foundation. Apa? Founder dari Al-Bari Foundation. Iya, Mas. Jadi anak-anak di sini yang notabene hampir semua orang tuanya itu pekerjaannya sebagai pemulung, tukang rongsokan dan lain sebagainya, kita bina, kita rangkul melalui program kita Rangkul Quran. Oh ini, ya. Saya tadi penasaran tuh, Rangkul Quran itu apa? Rangkul Quran itu rangkul generasi dengan Al-Quran, Mas. Kita rangkul mereka dengan Al-Quran. Gitu. Makanya kita ajarkan mereka cara baca Al-Quran, cara menghafal Al-Quran. Nah, dari mulai adab belajar ketika belajar Al-Quran ini, Mas. Gitu. Mas, saya sebenarnya pengen tahu Mas Musyafa sendiri kenapa sih memilih tempat di sini? Kalau memilih tempat, sebenarnya program Rangkul Quran itu bisa di semua tempat ya, Mas. Tapi setelah hasil asesmen kita, ternyata banyak tempat-tempat seperti ini, Mas. Tempat-tempat seperti ini di kampung-kampung yang notabene orang tuanya itu pemulung dan lain sebagainya, itu membutuhkan rangkuman kita semua. Gitu. Mereka butuh kita semua. Mereka butuh kita ada di sini untuk mengajarkan Al-Quran gitu. Rata-rata mungkin banyak kalau program-program yang belajar akademik biasa itu mungkin ada. Tapi kalau untuk Al-Quran itu jarang gitu. Jadi makanya kita bergerak mulai dari situ, Mas. Gitu. Nah terus berarti mayoritas anak-anak di sini itu semua anak-anak pemulung yang di sekitar sini? Iya betul, Mas. Jadi mayoritas anak-anak di sini orang tuanya itu pekerjaannya sebagai pemulung. Awalnya udah berapa lama sih di sini? Kalau di sini kita sudah hampir 3 bulan, Mas. 3 bulan? 4 Awalnya susah? 4 bulan. 4 bulan. Awalnya susah nggak sih untuk ngajak anak-anak sekitar sini untuk mengaji di sini? Masya Allah, susah banget, Mas. Sosialisasinya seperti apa susah gitu? Banget. Bahkan ketika kita susah banget. Kita pertama datang ke sini itu Masya Allah anak-anak yang mungkin jauh dari penanaman karakter dan adab ya. Jadi ketika datang di sini sampai kita dibilang, sini kamu. Oh, serius? Iya, kita dipanggil kayak gitu. Tapi itu nggak mematahkan semangat kita untuk mengajarkan mereka semua gitu, Mas. Terus sampai di bulan atau sampai di bulan keberapa mereka bisa lebih baik, bisa pelan-pelan sabar diajarin? Okay. Kalau di kita, alhamdulillah kan kita sudah selama 4 bulan, Mas. Jadi selama 3 bulan kita di sini, kita menanamkan karakter terlebih dahulu, menanamkan adab. Berarti adabnya terlebih dahulu. Adab terlebih dahulu. Baru 1 bulan ini mereka baru menghafal Al-Quran, baru boleh menghafal Al-Quran. Gitu. Berarti benahin adabnya dulu, baru dikenalkan dengan Al-Quran. Betul, Mas. Gitu. Jadi adabnya dulu kita bina, baru ke Al-Quran. Ada berapa tempat dari Al-Bari itu punya berapa tempat seperti ini gitu? Kalau kita untuk sementara ini baru 2, Mas. Baru 2 di sini sama di Bogor ada. Di Bogor. Iya. Ada berapa pengajar? Kalau pengajar kita sistemnya relawan, Mas. Jadi relawan yang tergerak hatinya untuk mengajarkan anak-anak seperti ini kita kembangkan, kita latih mereka untuk supaya mereka bisa bantu kita juga di sini gitu, Mas. Mas Musyafa, saya pengen tanya.
bagaimana tanggapan orang-orang tua anak-anak di sini dengan kegiatan ini? Responnya sangat positif banget ya. Mereka senang banget ketika kita hadir membersamai mereka di sini, ketika kita hadir mengajarkan mereka, karena memang mayoritas di sini orang nggak mampu ya mas. Jadi kalau mungkin mereka pengen anaknya masuk pesantren tapi nggak punya biaya, kita pengen bikin sistem di sini. Di sini anak-anak di sini nggak ada yang bayar mas, nggak ada yang bayar. Malah kita sediakan makanan mereka ketika mereka sedang mengaji gitu. Berarti setelah orang tua tahu dengan programnya seperti itu bagus, baru mereka pun dukung, ayo ngaji silakan gitu. Iya, betul. Ada nggak yang marah-marah? Ada yang nggak boleh nggak gitu? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada sih mas, nggak ada sih mas. Malah mereka support kita, dukung kita supaya terus mengajarkan. Bahkan kalau kita nggak ngaji nih libur misalnya, mereka itu malah nanya, kak kok nggak ngaji kak? Malah mereka terbalik. Sampai sudah seperti itu ya? Alhamdulillah Gitu. sampai sudah seperti kak kok nggak ngaji kak? Alhamdulillah. Berarti ini penyebutannya apa sih maksudnya? Pengajian kah atau sudah pesantren kah? Kalau kita bilangnya ini program rangkul Quran. Berarti program rangkul Quran ya, Iya, dalam program. bentuk ya ngaji bareng-bareng. Betul mas. Gini. Iya. Hey, Ngaji bareng-bareng. kalau masalah tempat, dulu kenapa kerja sama musola ini kah atau gimana? Atau kesini ada musola nih, kayaknya ini bisa dipakai atau gimana? Enggak, sebenarnya dulu kita pernah di sini bagi-bagi makanan. Sumbangan gitu Ya, lah. pokoknya bagi-bagi Bagi-bagi makanan. makanan. Saat kita masuk, ternyata di sini daerah kawasan anak-anaknya belum ada yang rangkul. Dari segi Al-Qur'annya mas, gitu. Jadi kita tergerak hatinya, pengen belajar. Kita pendekatan sama masyarakat sudah 2 bulan waktu itu. Sampai akhirnya alhamdulillah kita diizinkan sama tokoh-tokoh masyarakat di sini, sama masyarakat di sini, sampai anak-anaknya juga alhamdulillah dukung kita. Sulit nggak tuh untuk minta izin ya? Lumayan mas, karena kita orang luar tiba-tiba kan datang ya. Lumayan sulit sih. Lumayan sulit ya? Iya. Butuh berapa lama? Hampir 2 bulan kita pendekatan di sini. Berarti jumlah relawan, tadi kan relawan kan, berarti yang ngajar di sini relawan kan? Iya. Sudah berapa orang mas kira-kira? Kalau di Al-Bari Foundation ini kan punya beberapa program ya mas. Kita nggak program Al-Quran aja, tapi kita punya program sosial, dakwah, sama kemanusiaan. Jadi kalau untuk total relawan kita untuk sementara ini lebih dari 50-an mas. 50-an? Iya. Nah tadi saya penasaran nih, sebenarnya penasaran. Tadi Mas Musyafa bilang, wah dari awal bulan pertama tuh anak-anak tuh kata-katanya kurang sopan gitu kan. Metodenya seperti apa sih ngajarin akhlak tuh? Gimana sih? Sebenarnya Diperkenalkan apa dulu? metode yang kita terapkan dari metode pakai hati mas. Jadi kita melakukan pendekatan itu dari hati kita, dari satu sama lain. Dari anak misalnya si Fulan nih, kita ajarkan, kita ambil dulu hatinya. Secara nggak langsung kalau mereka itu udah dekat sama kita, hatinya itu udah nyangkut lah udah sama kita, mereka otomatis bakal ngikutin apa yang kita inginkan gitu mas. Oh seperti itu. Barulah masuk ke metode pelajaran Quran. Itu prosesnya itu sampai 3 bulan. 3 bulan mas. Baru boleh ke Al-Quran. Gitu. Ini kan sudah berjalan 4 bulan ya mas? Iya. Saya pengen nanya dulu, ada berapa anak yang belajar di sini? Kalau untuk belajar anak di sini sekitar 50-an mas. 50-an? 50-an. Ada nggak yang sudah hafal Quran yang paling banyak berapa? Hafal berapa juz gitu? Karena untuk tahfiznya kita baru mulai 1 bulan ini. Alhamdulillah anak-anak di sini ada yang sudah hafal satu setengah surat gitu. Ada yang juga udah hafal surat An-Naba dan sebagainya. Itu gimana tuh? Apakah ada hafalan di sini, setoran hafalan atau gimana? Iya, kita pakai sistem talaki mas. Jadi kita Gimana baca, tuh talaki? kita baca, contoh ya. Amma yatasaalun. Saya baca, mas ikutin.